sekalian. Mungkin kami kita gagal seperti itu. Berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, Indonesia menerapkan ambang batas parlemen sebesar 4%. Artinya, partai yang tidak mencapai angka tersebut tidak diikutkan dalam pembagian kursi DPR, dan akibatnya suara pemilihnya tidak dikonversi menjadi perwakilan legislatif, di mana demokrasi tidak hanya diukur dari banyaknya suara yang masuk ke parlemen, tetapi dari kemampuan negara untuk mengambil keputusan dan bekerja secara efektif. Itu perlu kita garis bawahi. Parameter tersebut adalah batas minimal perolehan suara sah nasional yang harus dicapai partai politik untuk masuk ke dalam DPR. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mekanisme ini bukan bentuk pembatasan demokrasi, melainkan alat penyaring agar parlemen tidak dipenuhi oleh partai-partai dengan dukungan yang sangat kecil dan terfragmentasi. Bahwa tim kami pro terhadap penghapusan threshold ambang batas 4% yang sedang ada di Indonesia. Kenapa kami pro dalam mosi kali ini? Yang pertama adalah bagaimana cara kita memandang suara rakyat, yaitu sebagai representasi politik, di mana parliamentary threshold ini kita sudah tahu bahwa ini secara signifikan 1999 yang belum menerapkan ambang batas. Terdapat 48 partai politik peserta pemilu dengan 21 partai yang berhasil masuk ke DPR, menyebabkan parlemen yang sangat terfragmentasi. Pada pemilu 2019, dari 16 peserta, hanya 9 partai yang berhasil lolos ke DPR. Ketika memang batas threshold ini bisa membuktikan stabilitas menjadi alasan utama, maka saya rasa, apakah Anda punya datanya bahwa memang dari pemilu 2014 sampai 2024 itu punya data bahwa stabilitas politik meningkat akibat adanya transisi politik? Karena dari data yang saya ambil, negara-negara lain seperti Jerman, Belanda, dan Turki itu bahkan mereka kesulitan dalam menjaga stabilitasnya sendiri karena terlalu banyak suara-suara yang tidak terrepresentasikan di parlemen. Terima kasih. Dan sebagainya. Sebelumnya, izinkan saya untuk membahas itu terlebih dahulu, di mana perbandingan dengan negara lain harus ada konteks. Jangan cuma sekedar membandingkan A, B, dan lain sebagainya. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dan tingkat keberagaman yang tinggi, sehingga membutuhkan mekanisme penyederhanaan agar sistem tetap stabil. Di mana Indonesia itu membutuhkan mekanisme penyederhanaan dikarenakan jumlah penduduk yang besar. Banyak negara juga menerapkan ambang batas, sebetulnya seperti yang tadi Pintu sudah sebutkan, negara-negara mana saja, salah satu Turki dan sebagainya. Namun negara lain juga menerapkan ambang batas meskipun dengan variasi angka. Jadi yang penting itu bukan besar kecil angkanya, tetapi apakah kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan sistem politik nasional dalam konteks Indonesia. 4% berarti terima.